Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habis Najib Subarjo dengan NPM 24100102117. Saya akan mempresentasikan tentang motherboard. Motherboard sering disebut sebagai papan induk atau papan utama dalam sebuah komputer. Yaitu sederhananya, motherboard adalah sebuah papan sirkuit tercetak yang berfungsi sebagai penghubung semua komponen perangkat keras dalam komputer. Bayangkan jika motherboard adalah sebuah kotak, di mana jalan-jalannya adalah jalur penghubung antar gedung atau bisa disebut komponen komputer. Motherboard juga memiliki komponen penting agar komputer bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama, komponennya adalah soket CPU. Soket CPU adalah tempat untuk memasang prosesor atau CPU. Bentuk dan jenisnya dirancang khusus agar cocok dengan tipe CPU tertentu, seperti soket LGA untuk Intel atau PGA untuk AMD. Soket ini bukan hanya untuk menahan CPU pada tempatnya, tapi juga menghubungkan CPU dan komponen lainnya di motherboard supaya bekerja secara efisien. Yang kedua ada memory slots atau slot RAM yang digunakan untuk memasang modul RAM yang merupakan memori utama bagi sebuah komputer. RAM ini berfungsi sebagai penyimpan data sementara yang bisa diakses cepat oleh CPU selama prosesnya berjalan. Slot ini biasanya memiliki jumlah dan jenis yang sesuai dengan spesifikasi motherboard, sehingga kita perlu memperhatikan kompatibilitasnya. Yang ketiga ada chipset. Chipset adalah sebuah sekumpulan chip yang mengatur komunikasi antara CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat lain. Chipset lama biasanya terbagi menjadi North Bridge dan South Bridge, tapi pada motherboard zaman sekarang fungsinya sering sudah terintegrasi langsung di dalam CPU agar efisiensi dan kecepatannya lebih tinggi. Yang keempat ada expansion slots seperti PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express, adalah tempat untuk memasang perangkat tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, atau jaringan. Slot ini memungkinkan kita untuk menambah kemampuan dan kinerja komputer sesuai kebutuhan, seperti untuk penggunaan seperti gaming atau pekerjaan grafis berat. Yang kelima ada BIOS atau UEFI chip. Chip ini menyimpan BIOS atau kepanjangannya Basic Input Output System atau UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, yang berperan sebagai sistem operasi dasar saat komputer pertama kalinya dinyalakan. BIOS atau UEFI ini memiliki inisialisasi komponen hardware dan memulai proses booting, yang memungkinkan pengguna untuk membuat sistem operasi utama pada komputer. Yang keenam ada konektor penyimpanan. Konektor penyimpanan adalah slot untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau M2. Konektor ini biasanya berupa SATA atau M2 untuk perangkat penyimpanan yang lebih cepat. Ini membuat pengguna untuk memilih jenis dan kapasitas penyimpanan sesuai keinginan. Yang ketujuh ada konektor daya atau power connectors. Konektor daya yang menghubungkan motherboard ke power supply, memberikan daya listrik yang dibutuhkan oleh komponen pada motherboard. Biasanya terdapat konektor utama 24 pin untuk daya utama serta konektor tambahan untuk CPU dan GPU. Yang kedelapan ada port input dan output. Port input dan output berada di bagian belakang motherboard dan menghubungkan komputer dengan perangkat luaran atau eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, dan lainnya. Terdapat berbagai jenis port termasuk USB untuk data, HDMI untuk display port, Ethernet untuk internet, dan port audio untuk perangkat suara. Yang kesembilan ada heatsink dan fan heater. Heatsink dipasang di atas komponen yang menghasilkan panas, terutama pada CPU dan chipset, untuk menjaga suhu tetap stabil. Fan heater adalah konektor pada motherboard untuk menghubungkan kipas pendingin CPU dan casing komputer, yang bantu menjaga aliran udara agar suhu komputer masih optimal.
Yang ke-10 adalah baterai CMOS. Adalah baterai kecil yang menyimpan daya pada chip CMOS yang memuat pengaturan BIOS, jam sistem, dan konfigurasi dasar. Baterai ini memastikan pengaturan dasar tetap tersimpan meski komputer dalam keadaan mati. Dan yang ke-11 adalah voltage regular module atau singkatannya VRM. VRM adalah modul pengatur tegangan yang menyesuaikan tegangan listrik untuk CPU dan komponen lainnya. VRM ini memastikan komponen mendapat suplai daya sesuai kebutuhan sehingga kinerjanya lebih stabil dan lebih tahan lama. Dan yang pada terakhir ada LED dan debug display. Pada motherboard kelas atas terdapat LED indikator dan layar yang kecil untuk menampilkan kode, error dan status sistem. Fitur ini bantu proses troubleshooting atau memeriksa status booting, terutama bagi teknisi yang ingin mengidentifikasi masalah secara cepat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang motherboard beserta komponen-komponennya. Saya harap itu memuaskan para